Banyak pengemudi di Indonesia sering bertanya-tanya soal surat izin mengemudi atau SIM. SIM ini penting sekali untuk menyetir secara resmi dan harus selalu baru supaya tidak ada masalah hukum. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau SIM sudah lewat tanggal berlakunya, pengemudi jadi bingung, tidak tahu harus bagaimana. Apakah SIM yang sudah mati masih bisa diperpanjang? Atau harus buat SIM baru dari awal lagi? Ini jadi pikiran banyak orang. Soalnya bikin SIM baru itu bisa lama dan ribet. Kabar baiknya, dengan syarat-syarat tertentu, SIM yang sudah mati memang bisa diperpanjang tanpa perlu repot bikin baru lagi. Ini bisa hemat banyak waktu dan tenaga buat pengemudi. Aturan perpanjang SIM biasanya cukup ketat. Pihak berwajib membuat aturan ini supaya semua pengemudi memenuhi syarat dan menjaga keselamatan di jalan. Biasanya, kalau SIM kamu mati, walau cuma sehari, kamu harus bikin SIM baru. Artinya, harus ikut semua proses dari awal lagi, termasuk tes dan urus surat-surat. Tapi, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Korlantas Polri kadang-kadang memberi kelonggaran khusus. Kelonggaran ini tidak pasti dapat, dan biasanya diberikan kalau ada keadaan luar biasa. Misalnya kalau pengemudi bisa kasih alasan yang jelas kenapa telat perpanjang, seperti sakit atau keadaan lain yang tidak bisa dihindari. Mereka mungkin boleh perpanjang SIM yang sudah mati tanpa harus bikin baru dari awal. Sebaiknya selalu tanya ke pihak berwajib setempat atau kantor Korlantas Polri terdekat untuk tahu syarat dan ketentuan perpanjang SIM yang sudah mati. Dengan tahu informasinya, kamu bisa hindari ribet dan pastikan tetap patuh aturan. Surat izin mengemudi atau SIM, itu surat penting sekali buat siapa saja yang bawa kendaraan bermotor di Indonesia. Setiap SIM punya masa berlaku, biasanya 5 tahun dari tanggal dibuat. Kalau tidak perpanjang SIM tepat waktu, biasanya kamu tidak bisa lagi perpanjang dengan cara yang gampang. Kalau SIM kamu sudah lewat tanggal berlakunya, kamu tidak bisa langsung perpanjang masa berlakunya begitu saja. Sebaliknya, kamu harus ikut semua proses buat bikin SIM baru. Prosesnya ada beberapa tahap, termasuk daftar untuk bikin SIM baru, lulus ujian teori tentang aturan lalu lintas dan keselamatan di jalan, dan berhasil lulus ujian praktik menyetir. Meskipun aturan standarnya bilang, SIM yang sudah mati tidak bisa diperpanjang dan harus bikin baru, Korlantas Polri kadang-kadang kasih kelonggaran khusus. Ini sering terjadi kalau kantor layanan SIM atau Satpas tutup lama karena hari libur nasional atau libur panjang. Karena tutup, orang-orang yang SIM-nya mati pas liburan itu jadi tidak bisa perpanjang tepat waktu. Sadar akan hal ini, polisi kasih waktu tambahan. Jadi orang-orang yang SIM-nya mati pas liburan bisa perpanjang SIM mereka sebentar setelah kantor buka lagi, tanpa perlu bikin baru. Contohnya nih, kita ambil libur panjang baru-baru ini di tahun 2025. Misalnya ada libur nasional dari hari Kamis tanggal 29 Mei sampai hari Minggu tanggal 1 Juni. Selama waktu itu, banyak kantor pemerintah, termasuk yang urus perpanjangan SIM, bakal tutup. Tutupnya kantor ini bisa bikin repot banget buat orang-orang yang SIM-nya mau mati pas periode itu. Untuk mengatasi masalah ini, pihak kepolisian punya solusi yang bagus. Mereka kasih waktu tambahan setelah liburan, jadi orang-orang bisa perpanjang SIM yang sudah mati tanpa repot-repot bikin baru dari awal. Waktu tambahan ini sangat membantu banyak orang, memastikan musim liburan tidak mengganggu layanan penting. Ini menunjukkan kalau polisi peduli sama kemudahan dan pelayanan masyarakat. Jadi kalau nanti kamu mengalami situasi yang sama, ingat ya, ada bantuan libur panjang ini yang bisa bantu kamu melewati masa tutup kantor dengan lancar. Supaya bisa dapat kelonggaran khusus untuk perpanjang SIM yang mati setelah libur panjang, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat utamanya, tanggal mati SIM kamu harus pas di dalam periode libur resmi waktu kantor layanan SIM tutup. Contohnya, pakai skenario liburan 29 Mei sampai 1 Juni 2025 tadi. Cuma yang SIM-nya mati di salah satu dari 4 hari itu, yang biasanya bisa dapat perpanjangan dengan waktu tambahan. Kalau SIM kamu mati sebelum periode liburan mulai, biasanya kamu tidak bisa dapat perpanjangan khusus ini. Sama juga, kalau SIM kamu mati setelah waktu tambahan habis, kamu juga tidak dapat kelonggaran khusus ini. Waktu kamu mau perpanjang SIM, entah itu perpanjangan biasa atau perpanjangan khusus karena mati pas libur panjang,
kamu harus bawa beberapa surat-surat penting. Proses ini mungkin kelihatan ribet, tapi kalau disiapkan dengan baik bisa jadi gampang dan tidak bikin stres. Yuk, kita lihat apa saja yang kamu perlukan biar perpanjang SIM lancar. Surat paling penting yang kamu butuhkan adalah kartu tanda penduduk asli yang masih berlaku. KTP ini penting banget karena buat buktiin siapa kamu dan di mana kamu tinggal. Pastikan KTP-nya belum mati ya, soalnya KTP yang tidak berlaku bisa bikin proses perpanjangan berhenti. Kamu juga perlu bawa SIM lama yang mau diperpanjang. SIM lama ini jadi bukti pendaftaran kamu sebelumnya, dan bantu petugas perbarui data kamu dengan benar. Tanpa SIM lama, kamu mungkin bisa telat atau harus ada pemeriksaan tambahan. Fotokopi KTP dan SIM lama kamu biasanya juga diminta. Fotokopi ini disimpan buat catatan kantor dan bantu prosesnya jadi lebih cepat. Sebaiknya bikin beberapa fotokopi dari awal biar tidak buru-buru pas hari. Selain KTP dan SIM lama, kamu harus kasih surat keterangan sehat dari dokter atau klinik yang ditunjuk. Surat ini buat mastiin kamu sehat buat nyetir. Pastikan kamu datang ke dokter yang resmi ya buat dapat surat ini. Selain itu, surat keterangan lulus tes psikologi juga wajib buat perpanjang SIM. Tes ini buat lihat kesiapan mental kamu buat nyetir, dan ini penting buat keselamatan. Pastikan kamu jadwalin tes ini dari jauh-jauh hari, soalnya hasilnya mungkin butuh waktu. Dengan mastiin semua surat-surat ini siap, proses perpanjang SIM kamu bisa lancar dan tidak ribet. Cek lagi daftar kamu sebelum berangkat ke tempat perpanjangan, biar tidak ada yang kurang dan bikin lama. Kalau semua beres, kamu bisa cepat kembali nyetir di jalan. Perpanjang SIM itu ada beberapa biayanya. Biaya utamanya adalah biaya perpanjangan resmi, yang sudah diatur sama peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya ini beda-beda, tergantung jenis SIM yang kamu perpanjang. Mulai awal tahun 2025, biaya PNBP buat perpanjang SIM A untuk mobil pribadi dan SIM B1 atau B2 untuk kendaraan besar itu Rp80.000. Buat perpanjang SIM C untuk motor yang paling banyak dipakai, biaya resminya Rp75.000. Kalau kamu perpanjang SIM D untuk teman-teman disabilitas, biayanya Rp30.000. Di Jakarta, ada beberapa tempat khusus di mana kamu bisa perpanjang SIM. Tempat utama dan paling besar itu Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Satpas Daan Mogot di Jakarta Barat. Selain di Satpas Daan Mogot, layanan perpanjang SIM juga ada di berbagai kantor Polres atau Kepolisian Resor yang ada di berbagai wilayah Jakarta. Contohnya, kamu sering bisa perpanjang SIM di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Jakarta Timur. Pilihan lain buat perpanjang SIM di Jakarta itu ada di gerai SIM khusus yang kadang-kadang ada di mall pelayanan publik atau pusat perbelanjaan. Buat warga Jakarta yang mau lebih gampang lagi, SIM keliling atau unit layanan SIM bergerak nawarin pilihan bagus buat perpanjang surat izin mengemudi. Ini tuh mobil van atau bus khusus yang jalan-jalan ke berbagai tempat di kota. Jadi layanan perpanjang SIM lebih dekat ke masyarakat. Unit SIM keliling biasanya kerja sesuai jadwal, datang ke berbagai perumahan, pasar, atau alun-alun di hari-hari tertentu dalam seminggu. Jadwal dan lokasi mobil keliling ini biasanya diumumin dulu sama Ditlantas Polda Metro Jaya. Penting banget buat cek jadwal terbaru sebelum kamu datang, soalnya lokasi dan jam bukanya bisa berubah. Sebelum kamu berangkat buat perpanjang SIM, apalagi kalau kamu ngandelin kelonggaran khusus buat SIM yang mati setelah libur panjang, penting banget buat mastiin informasi terbaru dari sumber resmi. Cek website resmi mereka, akun media sosial, atau hubungi nomor telepon informasi mereka kalau ada. Pastikan semua surat-surat kamu lengkap, masih berlaku dan rapi. Cek lagi tanggal berlaku KTP kamu. Pastikan surat keterangan sehat dan tes psikologi kamu masih baru, dan dari tempat yang diakui. Datang lebih pagi ke tempat perpanjang SIM juga sangat disarankan.